Hidup bersama dengan orang tercinta itu adalah dambaan bagi setiap orang. Menikah, punya anak, dan menua bersama menjadi cita-cita banyak orang. Namun dalam perjalanannya tentu saja ada masalah yang timbul untuk menguji sampai mana kesetiaan suatu pasangan menghadapinya. Banyak hal yang membuat itu terjadi, salah satunya adalah orang ketiga. Film dengan judul Nosotros yang dirilis pada tahun 2025 yang lalu akan menceritakan kisah perjalanan rumah tangga mereka. Seorang wanita bernama Angela, berusia berkisar 20 tahunan lebih, sedang berbunga-bunga menelpon kekasihnya yang bernama Antonio. Mereka menjalin ikatan yang erat, mulai dari pacaran sampai akhirnya mereka menikah dengan bahagia. Banyak kerabat dan sahabat yang datang merayakan hari bahagia tersebut, hingga mereka membeli sebuah apartemen di kota yang mungkin tidak terlalu besar, namun cukup untuk membangun rumah tangga kecil mereka. Dan sebentar lagi keluarga mereka akan lengkap karena Angela akan melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Mereka beri nama Alicia. Dalam diri Alicia terdapat harapan dan doa dari kedua orang tuanya supaya menjadi anak yang berbakti dan sayang pada keluarga. Tidak sampai di situ, Antonio dan Angela juga mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Jerman. Lengkap sudah kebahagiaan mereka dalam satu atap. Namun, Jerman tidak tinggal bersama dengan mereka. Dia tinggal terpisah dan diasuh oleh pihak terkait. Mereka merayakan ulang tahun Antonio hingga hadiah pun diberikan padanya. Tapi bukan hidup namanya kalau tidak ada masalah yang muncul. Cobaan pertama mereka adalah Alicia ternyata mengidap suatu penyakit yang membuat dirinya terkadang tiba-tiba sesak nafas. Dokter menyarankan supaya Alicia tidak terlalu aktif atau terlalu kecapean. Solusi sudah diberikan pada mereka serta obat-obatan untuk menunjang kehidupan Alicia jika terjadi hal yang sama. Antonio bekerja seperti biasa meski terkadang pikirannya masih kemana-mana. Di sisi lain, Angela kali itu berada di sebuah perpustakaan dan bertemu dengan teman lama. Namanya adalah Roberto. Dulu mereka satu sekolah. Roberto adalah adik kelasnya Angela, makanya dia terlihat lebih muda darinya. Sudah lama mereka tidak bertemu dan kali itu mereka dipertemukan di sana, saling menyapa dan menanyakan kabar masing-masing. Roberto masih jomblo dan lebih fokus ke hal-hal yang lain. Selain masalah Alicia, muncul lagi masalah baru. Hanya Antonio yang bekerja dan karena efisiensi dari perusahaan, oleh sebab itu gaji para pegawai harus dipotong. Mereka tidak boleh boros dan kala itu Antonio seolah-olah menyalahkan Angela supaya tidak terlalu boros membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Iya, biasanya sih emak-emak kalau udah lihat toko oren, bawaannya pengen cekot aja. Meski begitu mereka tetap berusaha mempertahankan rumah tangga supaya tetap harmonis dengan masalah-masalah tersebut. Suatu hari, Angela izin sama Antonio mau pergi datangin teman. Dia berdandan rapi, pakai parfum mahal, dan ternyata ketemuan sama Roberto. Awalnya hanya ketemuan biasa, lihat pameran seni dan makan-makan. Tapi endingnya mereka check-in lalu begituan. Mungkin masalahnya udah terlihat jelas siapa yang memulai. Angela mungkin merasa jenuh dan bosan dengan yang di rumah. Tapi ya nggak gitu juga kali caranya. Dia pulang seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seraya meminta maaf pada Antonio telah menjadi istri yang buruk. Antonio tidak mengerti kenapa Angela berkata seperti itu. Yang penting bagi Angela itu sudah berlalu. Quality time tetap mereka dapatkan supaya hubungan mereka tetap terjaga. Jalan-jalan ke penginapan keren dan tentu saja begituan. Hingga suatu ketika Alicia membuka ponsel milik Angela karena ada pesan masuk. Pesan itu berasal dari Roberto yang mengatakan kalau dia merindukan Angela. Antonio pun terkejut dan kesal. Ternyata Angela bermain di belakangnya. Antonio marah pada Angela namun tidak sampai ngamuk. Hanya saja mempertanyakan kenapa Angela melakukan itu. Angela mengaku salah. Dia khilaf. Dan sejak itu hubungan mereka tidak lagi sama. Mereka berusaha mengembalikan keadaan sebelum kejadian, namun sangat susah. Bahkan Antonio juga ingin melakukan hal yang sama seperti Angela, namun dia tidak bisa. Mereka jatuh bangun dalam membangun rumah tangga dan keluarga yang utuh. Tapi Tuhan berkata lain. Mereka berpisah secara baik-baik. Luka yang ditinggalkan Angela masih membekas pada Antonio. Apartemen yang mereka tempati selama bertahun-tahun kini hanya tinggal sofa biru itu saja. Ya, itulah tadi alur cerita film Nosotros. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa lagi.